Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Anas Fahrul dengan NIM belakang 081 dan Irfa Susanti dengan NIM belakang 094 serta Aulia Rahma Aziza dengan NIM belakang 101. Di sini kami akan melengkapi tugas UTS Matkul Ulumul Hadis dengan teori tahrij hadis. Yang pertama adalah pengertian tahrij hadis. Takhrijul hadis adalah proses verifikasi dan identifikasi mata rantai perawi, kesahihan, dan sumber suatu hadis. Ini adalah praktek penting dalam keilmuan Islam untuk memastikan bahwa hanya hadis yang dapat dipercaya yang digunakan sebagai pedoman dan pedoman agama. Jadi takhrijul hadis adalah mengidentifikasi mata rantai perawi, kesahihan, dan sumber suatu hadis agar ditemukannya status hadis yang sahih dan hasan untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu sejarah tahrij hadis. Ulama terdahulu belum membutuhkan ilmu tahrij karena mempunyai kebiasaan menghafal dan mengkaji suatu ilmu apapun itu. Dan lama-kelamaan kebiasaan ini mulai melemah hingga para ulama mulai kesulitan dalam menemukan sumber suatu hadis yang terdapat dalam kitab fikih, tafsir, dan tarikh. Hingga segolongan ulama mulai melakukan tahrij terhadap karya-karya tersebut dan menjelaskan kedudukan hadis tersebut, apakah statusnya sahih, hasan, atau dhaif. Adapun kitab tahrij generasi pertama yang dikemukakan oleh Mahmud Al-Adhan, yaitu yang pertama Tahrij Al-Fawaid Al-Mutakhobah Al-Syihah wa Al-Gharaib karya Abi Al-Gharaib. Yang kedua Tahrij Al-Fawaid Al-Muntakhobah Al-Syihah wa Al-Gharaib karya Abi Qasim Al-Mahrawi. Yang ketiga yaitu kitab Tahrij Hadis Al-Muhazzab oleh karya Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Adapun kitab-kitab yang dapat dijadikan dalam mentakhrij hadis yaitu kitab Usul At-Takhrij wa Dirasat Al-Asanid oleh Muhammad At-Tohan. Yang kedua yakni kitab Husul At-Tafrij bi Usul At-Takhrij oleh Ahmad Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghurami. Yang ketiga yakni kitab Turuk Takhrij Hadis Rasulullah SAW karya Abu Muhammad Al-Mahdi Ibnu Abdul Qadir Ibnu Abdul Hadi. Kemudian merupakan kitab takhrij yang terkenal yakni satu Takhrij Hadis Al-Muhadzab karya Muhammad bin Musa Al-Hashimi Asy-Syafi'i. Kitab Muhadzab adalah kitab mengenai fikih madhab Asy-Syafi'i karya Abu Ishaq Az-Zairazi. Yang kedua kitab Takhrij Hadis Al-Mukhtasar Al-Kabir li Ibni Al-Hajib karya Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi. Yang ketiga yakni Nasbur Rayah li Hadis Al-Hidayah li Al-Marghinani karya Abdullah bin Yusuf Az-Zailai. Kemudian yakni metode takhrij hadis. Yang pertama yakni takhrij menurut lafaz pertama matan hadis, seperti hadis yang berbunyi man haddatsa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzibun wa huwa ahadul kadzibina. Maka langkah yang akan ditempuh dalam penerapan ini adalah menentukan urutan huruf-huruf yang terdapat pada lafaz pertamanya, dan begitu juga lafaz-lafaz selanjutnya. Lafaz pertama dari hadis tersebut dimulai dengan huruf mim, maka dibuka kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan metode ini pada bab mim. Kemudian mencari huruf kedua setelah mim yaitu nun. Berikutnya mencari huruf-huruf selanjutnya yaitu ha, da, dan sa. Dan demikianlah seterusnya mencari huruf-huruf hijaiyah pada lafaz matan hadis tersebut. Di antara kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah kitab Jami'us Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nadhir karangan Imam As-Suyuti dan kitab Fathul Qabir fi Dhamm Az-Ziyadat ila Jami'us Shaghir juga karangan Imam As-Suyuti. Yang kedua yakni takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Penggunaan metode ini
akan lebih mudah manakala menitik beratkan pencarian hadis berdasarkan lafadz-lafadznya yang asing dan jarang penggunaannya. Seperti hadis innallaha la yaqbalu sholatan min khairi tuhurin wala shadaqatan min khululin. Dalam pencarian hadis di atas pada dasarnya dapat ditelusuri melalui kata-kata tuhurin, shadaqatan dan khululin. Akan tapi dari sekian kata yang dapat dipergunakan, lebih dianjurkan untuk menggunakan kata khululin karena kata tersebut jarang adanya ketimbang kata-kata yang lain dari hadis di atas. Hal ini disebabkan agar mudah dalam mencari sumber hadis tersebut dari mana asalnya. Yang ketiga yakni takhrij melalui perawi hadis pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat bila sanadnya mutasil sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau dari kalangan tabi'in apabila hadis tersebut mursal. Para penyusun kitab-kitab takhrij dengan metode ini mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi pertama tersebut. Oleh karenanya, sebagai langkah pertama dalam metode ini adalah mengenal para perawi pertama dari setiap hadis yang hendak ditakhrij dalam kitab-kitab itu, dan selanjutnya mencari hadis dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama tersebut. Kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini adalah kitab Atraf dan kitab-kitab Musnad. Kitab-kitab Atraf meliputi kitab Atraf As-Sahihain karangan Imam Abu Mas'ud Ibrahim Ad-Dimashqi. Kemudian di antara contoh kitab Musnad adalah Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat yakni takhrij berdasarkan tema hadis. Seperti hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'ilu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis di atas mengandung beberapa tema yaitu iman, tauhid, sholat, dan zakat. Berdasarkan tema-tema tersebut, maka hadis di atas harus dicari di dalam kitab-kitab hadis di bawah tema-tema itu. Dari keterangan ini jelaslah bahwa takhrij dengan metode ini sangat bergantung kepada pengenalan terhadap tema hadis, sehingga apabila tema dari suatu hadis tidak diketahui maka akan sulitlah untuk melakukan takhrij dengan menggunakan metode ini. Di antara karya tulis yang disusun berdasarkan metode ini ialah kitab Kanzul Umal fi Sunan Al-Aqwal wa Af'al karangan Al-Muttaqi Al-Hindi. Yang kelima yakni takhrij berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis-hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal dan lainnya. Seorang peneliti hadis dengan membuka kitab-kitab seperti di atas, dia telah melakukan takhrij hadis. Kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini ialah kitab Al-Azhar Al-Mutanathirah fi Akhbar Al-Mutawattirah karangan Imam As-Suyuti. Demikianlah metode takhrij yang dapat dipergunakan oleh para peneliti hadis dalam rangka mengenal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari segi sanad dan matanya, terutama dari segi statusnya, yaitu makbul atau mardudnya suatu hadis. Tujuan takhrij hadis. Yang pertama, mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Yang kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapatkan. Yang ketiga, mengetahui ada beberapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Yang keempat, mengetahui kualitas hadis, makbul, diterima atau mardud, tertolak. Manfaat takhrij hadis. Yang pertama, yaitu mengetahui referensi beberapa buku hadis. Yang kedua, menghimpun sejumlah sanad hadis. Yang ketiga, mengetahui keadaan sanad yang bersambung atau mutashil dan yang terputus, munqati. Yang keempat,
mengetahui status suatu hadis. Yang kelima, meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairihi karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Yang keenam, mengetahui bagaimana para imam hadis menilai kualitas suatu hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. Yang ketujuh, seseorang yang melakukan tahrij dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadis. Sekian dari kami, izin pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.